Materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-8, yaitu kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana. Bahan ajar. Daryanto dan Wicayono 2014, bahan ajar adalah segala bentuk bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut Pusat Kurikulum pada 2008, bahan ajar dapat dimaknai sebagai bentuk pengemasan, pemaparan, penjelasan tentang pengetahuan, pengalaman, dan ilustrasi fakta secara sistematis dan logis yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan pembelajaran teknik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran. Dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat media, atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas, diatur dengan fleksibel atau mudah diubah sesuai dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, bercakap-cakap. Materi selanjutnya yaitu implikasi terhadap pemberian respon atau kegiatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal dapat berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, dan atau dorongan. Materi yang terakhir yaitu sarana prasarana sumber belajar media. Pertama, pembelajaran tematik pada hakikatnya menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya memerlukan berbagai sarana dan prasarana belajar. Yang kedua, pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran atau by design, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh by utilization agar berbagai sumber belajar ini dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi. Dengan menggunakan berbagai media akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan media tersebut dapat digunakan dalam kegiatan belajar sebagai objek penggantinya. Yang terlalu berbahaya atau sukar dapat, objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Menggunakan media ini dapat divariasikan ke dalam penggunaan media visual, media audio, dan media audiovisual.